sahabat pemirsa KNI TV. Kali ini saya berada di Museum Pancasila yang ada di Kentungan, Yogyakarta, tepatnya di Komplek Pasukan ya cuman kalau upacara 403 Yogyakarta. Museum ini adalah untuk mengenang pahlawan revolusi keganasan PKI. Di Yogyakarta ada 2 pejabat militer yang dieksekusi oleh PKI, yaitu Raden Kapangso sebagai Danrem dan Sugiono Kasrem. Setiap tanggal 1 Oktober di lokasi Monumen Pancasila ini rutin diadakan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur. Kita harapkan nilai-nilai luhur ini tidak hanya dihafal saja, namun juga harus menjiwai atau menjelma menjadi tingkah laku sebagai bangsa Indonesia. 1 Oktober adalah momen bagi bangsa Indonesia untuk mengingat perjalanan hidup bangsa dalam mempertahankan ideologi negara. Perjuangan panjang tersebut perlu diingat oleh setiap generasi bangsa ini agar bisa menjadikan cermin menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila, sebagai wujud dari penghormatan kepada seluruh pahlawan yang telah gugur dalam tugas melindungi Pancasila. Perjuangannya adalah sebagai usaha untuk membentengi peranan Pancasila sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi bangsa. Upacara 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme yang saat ini cenderung mulai luntur. Nilai-nilai luhur itu yang terkandung dalam Pancasila itu adalah 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kupas satu persatu. Ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah bukan negara agama, namun setiap warganya harus memiliki keyakinan agamanya. Artinya, kalau ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, harus memiliki agama, apapun itu agamanya. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, dalam segala peran yang ada di masyarakat, baik sebagai peran sebagai masyarakat biasa maupun peran sebagai pimpinan maupun peran sebagai penyelenggara negara, harus mengacu pada kemanusiaan. Artinya tidak makan tulang kawan,
berpedoman pada norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kemudian nilai luhur ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jelas sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan, karena negara kita terkenal Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di sini harus kita kembangkan sifat empati kita untuk menghargai setiap perbedaan. Jangan memakai kacamata kuda. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung nilai luhur harus bisa dalam segala persoalan melakukan musyawarah untuk mufakat. Artinya misalnya yang mayoritas mau mengalah untuk minoritas demi kepentingan bersama. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dimaknai sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa berbagi, yang kaya peduli yang miskin, gotong royong, saling tolong menolong harus menjadi warna bangsa Indonesia. Sekian mungkin bisa sebagai renungan di hari kesaktian Pancasila ini. Semoga bermanfaat bagi generasi muda. Ini kantor museum Kentungan. Kantor Museum Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan. Saya akan menuju ke tempat ditemukannya dua jenazah itu. Ini kasih bangunan pendopo. Inilah tempat ditemukan dua jenazah setelah 20 hari dibunuh gerakan PKI. 21 hari dari 21 hari kemudian ditemukan di sini. Ini dua jenderal itu ditemukan di sini. Sekarang dijadikan monumen pahlawan revolusi di Kentungan ini. Saya berada di sini terasa ada getaran-getaran yang cukup membuat saya agak merinding nih, kulit saya ini merinding karena teringat bagaimana kejamnya waktu itu kedua jenderal ini dibunuh. Ini tempat ini ukurannya sekitar 12 kali 12 meter. Kemudian ini dulu kayak tempat membuang jenazah ini kayak apa ya? Kayak bak sampah kok ya dulu. Seperti itu. Jadi bangunan persegi 4, panjang 1 meter, lebar 1 meter, panjang kurang lebih 2 meter, dibuat
dari bata-bata yang diplester pakai semen itu, segi 4, dalamnya sekitar setengah meter. Itu kayak tempat sampah dulu, mungkin tempat sampah. Kemudian di samping kanan kiri dari dari bangunan ini, tempat ditemukan 2 jenazah itu, ada mobil tank. Itu menurut cerita yang jaga di sini sebagai kenang-kenangan waktu untuk membawa jenazah dari ini ke tempat pemakaman pahlawan. Nah, ini saya sudah lebih dekat ke mobil tank ini. Itu ada tulisannya duplikat kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Ini sebagai tanda momen bahwa pahlawan revolusi ini adalah pahlawan perjuangan untuk mempertahankan ideologi negara dari rongrongan kaum komunis yang ada di Indonesia, yaitu PKI. Kemudian ini juga duplikat kendaraan yang dipergunakan untuk menculik kedua pahlawan revolusi. Ya, ini kendaraan ini di waktu itu dipergunakan untuk menculik kedua jenderal itu, dibawa ke Kentungan ini untuk dieksekusi. Ini plat nomornya 4381. Ini ada di sisi kiri bangunan tempat ditemukan jenazah. Itu Jenderal Katamso. Kemudian di depan bangunan kalau di Jakarta Museum Lubang Buaya, kalau di Jogja ini mungkin Museum Kentungan. Di depan itu menceritakan proses dari penculikan kedua jenderal itu. Ini pemberontakan PKI Madiun 1948 dan penumpasannya. Ini PKI di Madiun. Kemudian kegiatan PKI menjelang peristiwa Ku Berdarah 30 September. Ini juga penculikan kolonel infanteri dan rem Pamungkas Katamso. Oh, mungkin keliru saya tadi, pangkatnya masih kolonel, jadi kolonel Katamso, belum jenderal, maaf. Kemudian penculikan Letnan Kolonel Sugiono dari Kasrem Pak Kolonel Sugiono ini Kasrem Pamungkas dan Kasrem 072 Pamungkas. Kemudian kalau Kolonel Infanteri Katamso adalah Komandan Korem 072 Pamungkas.
Kemudian ini peristiwa pembunuhan kedua kolonel tersebut, Kolonel Katamso dan Kolonel Sugiono. Ini yang Kolonel Sugiono. Mereka di relief itu terlihat dipukul pakai senjata, pakai apa itu, kayak batangan besi itu. Kemudian yang di relief di pagar sebelah barat ini menceritakan prosesi pemberangkatan Yon L ke Sumatera Utara dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta 20 Oktober. Kemudian ini penemuan penggalian jenazah Kolonel Infanteri Katamso di Kentungan. Ini juga penemuan penggalian jenazah Kolonel Infanteri Sugiono di Kentungan. Ini pengambilan jenazah. Relief ini cukup mewakili untuk mengetahui proses terjadinya pembunuhan pahlawan revolusi kita. Mungkin itu sahabat KNI TV, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi generasi muda dan untuk menggelurakan rasa nasionalisme.